Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Narbian, NRP 0919040065. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya kumpulkan di topik 16, yaitu berjudul Simulasi Implementasi Load Balancing PCC menggunakan simulator GNS3. Kebutuhan komunikasi saat ini sangat penting seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi data yang semakin canggih. Teknologi komunikasi data yang berkembang dari waktu ke waktu sangat pesat. Oleh sebab itu, diperlukan perancangan yang tepat dan juga handal untuk membangun kualitas jaringan yang baik supaya dapat meningkatkan kinerja dari jaringan tersebut. Dalam hal ini menyebabkan semakin meningkatnya permintaan akan kebutuhan informasi dan juga internet, sehingga traffic dalam internet semakin padat oleh permintaan akan informasi. Salah satu cara dapat digunakan untuk tetap menjaga kualitas koneksi internet adalah dengan menjaga traffic agar tetap berjalan seimbang dan juga menghemat bandwidth dengan berbagi beban ke beberapa jalur atau link dengan menggunakan teknologi load balancing dengan menggunakan metode PCC atau Per Connection Classification. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka beban traffic yang diperoleh jadi lebih lancar tanpa ada penumpukan data. Lalu, apa sih load balancing tersebut? Load balancing adalah sebuah konsep yang gunanya untuk menyeimbangkan beban atau muatan pada infrastruktur teknologi informasi sebuah perusahaan atau instansi, agar seluruh departemen atau bagian dapat memanfaatkan secara maksimal dan juga optimal yang berfungsi menggabungkan beberapa LAN Internet Service Provider atau ISP. Untuk topologi load balancing-nya itu seperti ini. Jadi nanti akan bergabung di beberapa PC menjadi satu, lalu digabungkan menjadi sini. Lalu untuk PCC sendiri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan pada load balancing. Dengan PCC dapat digunakan untuk mengelompokkan traffic koneksi yang melalui router menjadi beberapa kelompok, sehingga router akan mengetahui jalur gateway yang dilewati di awal traffic koneksi dan pada paket-paket selanjutnya yang masih berkaitan dengan koneksi awalnya akan dilewati pada jalur gateway yang sama juga. Lalu di sini hasilnya seperti ini untuk simulasinya. Jadi beberapa PC, ini contohnya PC di lantai 1, kita perbesar terlebih dahulu. Beberapa PC akan disambungkan ke SW2, lalu juga di beberapa PC di lantai 2 digabungkan ke SW3, lalu digabungkan ke Mikrotik seperti ini, lalu ke SW1 dan ke Speedy 1 dan juga Speedy 2. Lalu untuk komputer PC satunya diberi IP 172.168.1.2. Untuk IP address-nya ini mulai dari 2 sampai ke 5. Ini lalu subnet mask-nya disamakan semua 255.255.255. Default gateway-nya 172.168.1.1. Ini semua sama. Lalu setting interface Mikrotik router dilakukan untuk memudahkan dalam membedakan antara port Ethernet link dengan port Ethernet jaringan LAN. Adapun alokasi name port Ethernet pada Mikrotik yang akan digunakan untuk menjalankan Mikrotik, klik kanan Mikrotik yang terdapat pada GNS3, kemudian klik start, lalu Mikrotik akan secara otomatis terhubung pada VirtualBox seperti ini. Ini untuk interface VirtualBox-nya. Lalu untuk tampilan setting DNS-nya seperti ini. Ini untuk firewall Michael Rule. Ini perancangan di aplikasi GNS-nya sama dengan tadi. Seperti ini, topologi load balancing. Lalu setelah itu kita melakukan pengujian dengan ping PCL dan juga pengujian ping pada PC8. Lalu dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Bapak Andi Marwon Al-Hanafi dan juga kawan-kawan, yaitu Imran Lubis dan juga Didi Irwan, menghasilkan sebuah kesimpulan, yaitu penggunaan load balancing yang dilakukan dengan menggabungkan dua gateway ISP menjadi satu jaringan. Load balancing dan juga pembagian akses jaringan dilakukan dengan menggunakan Mikrotik. Pada penelitian ini dilakukan hanya pada jaringan LAN dan tidak terhubung pada internet. Jadi jaringan yang dihasilkan hanya terlihat dari hasil uji coba pengepingan yang dilakukan melalui PC ke router dengan menggunakan load balancing metode PCC. Beban traffic yang diperoleh jadi lebih lancar tanpa ada penumpukan data.
Jika salah satu dari jaringan tersebut mati, maka akses internet akan tetap berjalan, karena masih ada jaringan yang satunya lagi sebagai penyedia internet atau ISP. Jika tiap-tiap komputer akan mengakses jaringan, maka akan secara otomatis komputer tersebut memiliki jaringan yang telah ditentukan. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.